Terima kasih sudah melihat video dari The Money untuk aplikasi akuntansi keuangan. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang produk-produk yang lain dari IT Brain Indonesia, silakan menghubungi www.myitbe.com atau menelpon 0819 3848 3780 atau 0856 456 7801 atau 0812 3453 7788. Saya akan menjelaskan fungsi dari aplikasi akuntansi keuangan The Money. Ini adalah aplikasi sederhana untuk mengelola keuangan dari sebuah lembaga. Kita akan lihat di sini ada utilitas, terdapat identitas instansi. Ini untuk masukkan nama instansi, misalnya adalah TK IT Brain Indonesia, alamat Purwom Graha di Sidoarjo, kemudian ada nomor telepon dan seterusnya, logonya. Nah, kemudian di sini terdapat menu untuk grup akses. Grup akses ini digunakan untuk memasukkan grup yang boleh mengakses sebuah program. Kemudian berikutnya terdapat menu user program. Dapat user program yang digunakan untuk memasukkan user atau pengguna dari program. Kemudian di sini terdapat menu database untuk koneksi database dan seterusnya. Kemudian menu backup database. Kemudian menu restore dari database. Kemudian akuntansi. Di sini akuntansi, di sini terdapat 5 akun pokok akuntansi, yaitu akun harta, akun hutang, akun modal, akun pendapatan, dan akun biaya. Nah, mengenai pembuatan akun akan kami jelaskan pada tutorial-tutorial mendatang di web kami. Terdapat akun harta, kita akan ambil contoh langsung. Pada harta dapat 2 akun, harta lancar dan harta tetap. Di sini terdapat bawahnya lagi. Untuk harta lancar terdapat kas, kemudian piutang, kemudian peralatan. Nah, pada kas sendiri terdapat kas kecil, kemudian bank BCA. Pada piutang terdapat piutang karyawan. Kemudian di sini terdapat beban, kemudian investasi dan peralatan. Kemudian pada peralatan di sini terdapat tas, seragam, buku penghubung. Dan berikutnya pada harta tetap terdapat furnitur, elektronik, mainan, dan buku cerita. Jadi adalah harta. Kemudian pada akun hutang terdapat hutang bank, pada modal terdapat modal, ini modal sendiri. Kemudian pendapatan piutang, bunga pelunasan, kemudian pendapatan sekolah, uang gedung, uang SPP, uang seragam buku, dan lain-lain. Kemudian pada biaya terdapat biaya ATK, biaya pantry, kemudian biaya sewa, renovasi, pembelian, lain-lain. Kemudian terdapat biaya bulanan. Nah, biaya bulanan ini di bawahnya terdapat biaya gaji, PDAM, iuran lingkungan, koran, biaya listrik, biaya telepon, dan seterusnya. Ini adalah proses-proses dari akun. Nah, akun-akun ini bisa kita tambahkan dengan mengklik induknya seperti ini. Misalnya modal, kita akan tambah jenayah otomatis kodenya 3.2. Jadi 3.2 itu adalah induknya 3. Kemudian yang kedua, dia terdapat punya anak 2. Seperti itu. Batal. Oke, kita batalkan saja. Sama sampai kita nanti mempunyai akun-akun yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentukan dulu akun-akunnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya terdapat transaksi. Pada transaksi terdapat pendapatan. Nah, pendapatan ini ada penambahan, tambah. Pendapatan didapat dari mana? Misalnya modal sendiri, uang gedung, uang SPP, seragam, dan seterusnya. Jadi pendapatan ini diambilkan dari akun tadi. Modal sendiri dapat akun modal dan akun pendapatan. Kemudian tujuan akun, jadi dimasukkan kemana? Seperti ini. Nah, kemudian berikutnya di sini terdapat menu pembelian aset. Pembelian aset. Jadi suatu misalnya TK IT Brain membeli aset apa? Kita tambahkan menggunakan uang dari kas kecil atau BCA untuk pembelian apa? Tas, seragam, furnitur, dan seterusnya. Jadi membeli aset apa? Kemudian tanggal pembeliannya kapan, nilainya apa, keterangannya apa. Seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah pengeluaran. Pengeluaran kita tambahkan menggunakan uang dari mana? Kas kecil, BCA, dan seterusnya. Untuk pengeluaran apa? Biaya ATK, biaya pantry, sewa, gaji, dan seterusnya. Dan keterangan besarnya berapa, tanggal pengeluaran berapa, kemudian keterangannya apa. Oke. Kemudian langkah berikutnya terdapat hutang. Nah, hutang ini digunakan untuk mencatat hutang kita atau hutang lembaga. Kalau dalam hal ini hutang IT Brain ke pihak di luar dari IT Brain. Contoh IT Brain meminjam uang ke bank BCA dan seterusnya seperti itu. Kemudian terdapat pelunasan hutang. Oke. Jika terdapat hutang, kita bisa menambahkan dari hutang. Kemudian terdapat
piutang. Piutang itu artinya kita mengutangkan sesuatu ke orang lain, seperti itu. Kemudian berikutnya pelunasan piutang. Jika karyawan, misalnya kita mempiutangkan uang dari lembaga ini ke karyawan, berarti karyawan nanti akan membayar piutang. Ini adalah form untuk melakukan pembayaran piutang. Kemudian berikutnya adalah pemindahan kas. Nah, pemindahan kas misalnya kita akan memindahkan kas dari BCA ke kas kecil. Oke. Adanya di sini nomor faktur, keterangan, besar transaksi, dan seterusnya. Oke, langkah berikutnya adalah kita ke laporan. Sini dapat laporan transaksi. Kita akan melihat laporan transaksi dari tahun 2011. Kita refresh. Ini adalah jumlah laporan transaksi. Kita ambil contoh hasil cetakannya. Dari nomor faktur, akun asal, akun tujuan, 18 Juli, 2 juta pemindahan kas, BCA biaya pembelian rak majalah, dan seterusnya. Kemudian terdapat laporan jurnal. Kita akan lihat di 2011. Refresh. Nyetak. Oke. Ini adalah proses pembuatan laporan jurnal dari 2011 sampai Juni 2013. Seperti ini. Oke. Sampai yang terbawah seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya terdapat menu. Oke, saya kembali ke jurnal dulu. Saya isi 2011. Kolom-kolomnya adalah akun asal, akun tujuan, kelompok transaksi, debit kreditnya ada di sini. Sehingga kemudian hasilnya adalah berimbang. Totalnya sekian, debitnya sekian, kreditnya sekian. Oke. Langkah berikutnya adalah buku besar. Nah, pada buku besar ini saya akan buat di 2011 seperti ini. Akan proses. Oke. Cetak. Nah, pada buku besar ini dapat pendapatan pada 18 Juli senilai sekian. Kemudian intinya penjelasannya seperti ini. Jadi buku besar, pendapatan, pengeluaran, dan seterusnya. Jadi tanggal terakhir di sini. Total debit 319, total kredit sekian. Kemudian saldo ada senilai seperti ini, 174.213 pada buku besar. Kemudian terdapat neraca. Neraca saya akan buat di 2011. Proses. Oke. Cetak. Nah, pada neraca seperti ini terdapat nama akun, kemudian debit ada kredit, laba rugi masih merah, berarti ini mengalami kerugian 69.819.730. Jadi rugi terdapat jumlah total transaksi 230, 180, 230, 180, 270. Ini adalah neraca dari TK IT Brain. Jadi dari tanggal 19 Juni 2011 sampai 19 Juli 2013 masih mengalami kerugian seperti ini. Oke. Berikutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada 2011. Oke. Cetak. 69.819.730. Jadi ini pendapatannya sekian, sementara pengeluarannya adalah sekian. Ini untuk laporan laba rugi. Jadi laba rugi itu hanya menggunakan dua akun ini saja dalam prosesnya pendapatan dan biaya. Sementara pada neraca kita menggunakan 3 akun, harta, hutang, dan modal. Ini ada pada pembuatan neraca. Kemudian terdapat laporan pelunasan piutang di sini. Kemudian laporan hutang atau piutang ada di sini. Karena ini masih kosong berarti tidak ada. Oke, itu saja isi dari The Money atau aplikasi akuntansi keuangan. Jadi sangat sederhana dan sangat mudah dioperasikan. Sekali lagi untuk menghubungi kami silakan menelpon 081938483780 atau 085645678031 atau 081234537788. Terima kasih.